Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Jadid Al-Ridho, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, periode 2, Universitas Pendidikan Ganesha Bali, program studi seni rupa, dengan NIM 2274807057. Saya mengajar di SMP MT Anggemolong Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek UKIN pembelajaran seni budaya di kelas 7 SMP MT Anggemolong Sragen di semester genap dengan materi penerapan ragam hias pada bahan tenunan kayu dengan menggunakan model project based learning. Mohon saran dan masukan kepada Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Semangat paginya kurang keras. Ulangi lagi. Semangat pagi anak-anak. pagi, semangat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah kalau kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya mau tanya dulu ya untuk kehadiran kalian. Ketua kelas Mbak siapa? Saya, Pak. Oh, Mbak Fadila. Ya, Mbak Fadila hari ini yang tidak masuk ada? Tidak ada, Pak, lengkap. Oh ya, alhamdulillah kalau semuanya sudah komplit, semua bisa hadir mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, saya minta tolong untuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mbak Maulida, silakan untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Maulida sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Untuk yang bagian belakang, apakah sudah bisa melihat layar LCD proyektor yang di depan? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas ya Pak ya? Baik anak-anak, untuk biar supaya lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Semua sudah hafal ya? Ya. Sudah hafal. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan yang menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk berhenti, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyanyikan lagu Pelajar Pancasila dengan baik. Silakan untuk bisa duduk kembali. Sudah kelas ya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah kelas. Oke, baik, sekarang kita akan melanjutkan materi yang setelahnya. Jadi untuk materi yang apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, ada yang bisa menyampaikan? Saya,
Pak. Bapak Dula, ya silakan materi apa saja yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya antara ada pengertian penerapan ragam hias pada bahan kayu, yang kedua ada bahan dan alat penggambaran ragam hias pada bahan kayu, yang ketiga teknik-teknik menggambar ragam hias pada bahan kayu. Oke, terima kasih Bapak Dila atas jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Dila. Untuk pertanyaan berikutnya lagi ke kalian ya. Teknik apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang minggu lalu? Ada yang bisa menyampaikan? Saya Pak. Ya, Mbak Yaisi. Yang pertama ada teknik ukir atau pahat, yang kedua teknik arsir, yang ketiga teknik lukis, yang keempat teknik sabun atau cetak, yang kelima teknik bakar atau pikograf, yang keenam ada teknik campuran. Oh ya, terima kasih Mbak Yesi. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Yesi. Ya. Jadi untuk materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang diskusi dan praktek mendesain ragam hias pada media tanam kayu. Oke, untuk berikutnya ini sebelum kita diskusi dan sebelum kita praktek, ini silakan nanti anak-anak untuk memperhatikan penjelasan dari tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, adapun untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, yang pertama anak-anak diharapkan dapat berperilaku bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin dalam berinteraksi secara efektif terhadap lingkungan sosial melalui kegiatan berkarya seni dan diskusi dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak diharapkan ini dapat menciptakan karya ragam hias baik itu flora, fauna, figuratif atau geometris dengan melihat video tutorial dan hasil diskusi pada bahan kayu dengan baik. Oke, kemudian berikutnya yang ketiga adalah tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak ini dapat mempresentasikan hasil karya penerapan ragam hias flora, fauna, figuratif atau geometris pada bahan kayu. Dan ini nanti dengan cara apa? Dengan cara mendiskusikan dan melalui proses berkarya seni secara lisan dan tertulis dengan baik dan lancar. Anak-anak, ini sebelum kita belajar mengenai bagaimana manfaat yang akan kita peroleh pada pertemuan hari ini, anak-anak silakan untuk melihat tayangan berikut ini. Kira-kira apa saja manfaat yang kita dapatkan untuk belajar membuat ragam hias pada bahan tanam kali ini? Baik anak-anak, ini tadi kalian sudah melihat video yang Bapak putarkan. Menurut kalian video tadi menarik tidak? Menarik. Ya, di situ ada manfaatnya ya? Ada. Ya. Manfaat ketika kita berkarya pada bahan tanam kayu. Ya, manfaatnya apa saja? Ya, yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini. Jadi manfaat yang pertama, nanti anak-anak dapat atau mampu menciptakan karya seni yang memiliki nilai artistik yang tinggi dan menjunjung nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal. Ya, jadi kalian nanti bisa menciptakan karya seni yang bagus. Ya, kemudian yang berikutnya, nanti kalian diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan kekayaan karya seni daerah yang sangat beragam keunikannya. Oke. Kemudian yang ketiga, ini kalian diharapkan mampu mengasah keterampilan
menghasilkan karya memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga mampu menciptakan lapangan usaha bagi masyarakat luas. Ya. Untuk pembahasan materi pada pagi hari ini itu hanya cuma ada 2 saja, yaitu berkaitan dengan komposisi atau pola menggambar ragam hias, dan yang kedua adalah tentang prosedur menggambar ragam hias pada bahan tenun kayu. Ya, prosedur, jadi langkah-langkah yang harus kalian capai atau langkah-langkah yang harus kalian kerjakan dalam berkarya. Tema apa saja yang kira-kira menarik untuk kita mendesain atau menggambar ragam hias pada tenun kayu? Saya Pak, Ya. saya ingin bertemakan tentang bunga. Saya mau gambar hewan Pak. Ya. Mau gambar manusia aja. Saya mau gambar alam benda Pak. Ya. Saya mau gambar bentuk geometris. Oh ya, siap. Jadi semuanya punya ide atau tema untuk menggambar yang berbeda-beda. Nanti kalian boleh dengan kelompoknya masing-masing saling menentukan bagaimanakah tema yang paling cocok untuk kalian pakai dalam menggambar pada tanah kayu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apakah ragam hias yang ada di Nusantara, ya, yang ada di Indonesia ini memiliki pola atau komposisi? Kalau dilihat dari karya-karya yang di sekitar kalian. Kalian pernah melihat ukir ya? Ukir kayu? Ya, biasanya yang ada di meja-meja atau di kursi atau kemudian di interior bangunan rumah. Nah, itu memiliki pola tidak? Ya, memiliki pola ya. Termasuk juga yang ada di pola-pola yang ada di batik, di baju batik. Itu ada polanya. Betul ya? Ada yang bermacam-macam polanya. Oke? Nah, kira-kira komposisinya, ya, kira-kira komposisinya apa saja yang bisa kalian ketahui? Silakan untuk mengacungkan jari. Saya Pak. Ya, silakan Mbak Yohana. Ragam hias memiliki pola atau komposisi: 1. Komposisi sentral atau tengah, 2. Komposisi diagonal, 3. Komposisi simetris rata kanan dan kiri, 4. Komposisi menyebar. Ya, terima kasih Mbak Yohana atas jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Yohana. Untuk memahami pola ragam hias atau komposisi ragam hias pada bahan tenun kayu, ini alangkah baiknya kalian menyimak penjelasan dari saya. Jadi bagaimana sih untuk pola-pola yang baik dalam membuat ragam hias? Nah, nanti silakan anak-anak melihat dulu gambar-gambar yang ada di depan. Ya, silakan diamati dengan betul. Nah, ini adalah contoh koleksi karya tenunan kayu yang ada di sekolah, ya, yang pernah dibuat oleh kakak kelas kalian seperti ini. Oke, kemudian berikutnya ini kalian lihat lagi gambar yang pertama seperti ini. Gambar yang kedua. Dari ke beberapa jenis gambar yang sudah saya lihatkan di depan ini, adakah yang menurut kalian yang menarik? Ya, pada gambar nomor berapa? Oh ya, Mbak Maulida. Ya. Gambar yang pertama Pak. Kenapa gambar yang pertama? Karena gambarnya unik dan warnanya mencolok. Oh ya, jadi kamu suka pada bentuk gambarnya yang unik ya? Kenapa uniknya? Karena jari-jarinya panjang. Jari-jarinya panjang, ya. Kemudian warnanya mencolok. Seperti ini. Jadi ini termasuk ragam hias pada daerah mana? Kalimantan. Ya, dari daerah Kalimantan. Betul. Dari ragam hias yang barusan kalian lihat tadi,
semuanya memiliki bentuk atau komposisi yang berbeda-beda ya. Ya. Nah, kemudian apakah dari setiap olahraga bias yang kalian lihat tadi memiliki ciri khasnya masing-masing? Ya, terbukti di setiap daerah semuanya memiliki bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Ya, baik dari pewarnaan, baik dari garisnya, kemudian baik dari pola komposisinya, semuanya beda-beda. Kemudian untuk membuat komposisi atau pola yang baik, maka kita bersama-sama kita bahas komposisi ragam bias yang ada di Nusantara. Itu ada apa saja? Ya. Silakan anak-anak lihat di depan. Sebelum kita pembahasan ke polanya apa saja, yang pertama kita bahas dulu pengertian pola ragam bias. Nah, sebetulnya pola seperti apa atau pola atau komposisi? Jadi pola ragam bias adalah hasil susunan dari aturan tertentu dalam bentuk dan komposisi tertentu. Bentuk ragam bias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam bias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa ragam bias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Jika kalian amati tadi, ya rata-rata di setiap daerah yang memiliki pola tertentu, yang pola tersebut biasanya dibuat secara berurutan, ya, dan terukur, ada patokannya, ada ukurannya. Maka nanti ketika kalian praktek juga paling tidak dengan memiliki bentuk-bentuk pola atau komposisi yang menarik, ya seperti yang ada di daerah yang nanti akan kalian buat. Kalian nanti mau membuat sesuatu yang menarik untuk kalian apa, nanti kalian kembangkan. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis pola atau komposisi ragam bias. Ya, yang pertama ada pola ragam bias simetris, kemudian pola ragam bias asimetris, pola ragam bias tepi, pola ragam bias menyudut, pola ragam bias beraturan, dan yang terakhir adalah pola ragam bias tidak beraturan. Kemudian kita bahas satu persatu. Untuk pola ragam bias simetris. Nah, pola ragam bias simetris di situ pengertiannya adalah pola yang terbentuk dari susunan motif-motif ragam bias yang mempunyai keseimbangan dan bentuk yang sama. Kemudian berikutnya adalah pola ragam bias asimetris, yaitu pola ragam bias yang di sini terbentuk dari komposisi yang tidak berimbang, ya, namun masih terlihat proporsi, komposisi, dan kesatuan yang harmoni. Kemudian berikutnya adalah pola ragam bias tepi. Nah, bisa kalian lihat bagian depan. Nah, pola ragam bias tepi itu seperti apa? Yaitu pola yang bentuknya berupa pengulangan dari bentuk sebelumnya. Jadi bentuknya diulang satu dengan yang lain, bentuknya sama. Tetapi itu diletakkan di bagian pinggir atau di bagian tepi atau di bagian-bagian tertentu. Ya, kemudian berikutnya pola ragam bias menyudut. Ya. Nah, pola ragam bias menyudut ini berarti ya dia ditaruh pada bagian-bagian yang memiliki sudut. Nah, maka bentuknya biasanya yang dibentuk adalah berupa unsur segitiga. Pola ragam bias yang berikutnya adalah ragam bias beraturan. Ragam bias beraturan ini adalah pola ragam bias yang susunan polanya merupakan pengulangan dari bentuk sebelumnya yang dengan memiliki ukuran yang sama. Kemudian berikutnya lagi, yang terakhir adalah pola ragam bias tidak beraturan. Ya, kalau yang kalian lihat tadi contohnya yang disebutkan sama Mbak Askia, yang menarik adalah pada ragam bias Megamendung kali ini, ya. Jadi kenapa ragam bias ini dikatakan sebagai ragam bias tidak beraturan? Karena pola ragam bias ini merupakan sebaran dari beberapa motif yang berbeda dan tidak mengikuti pola, proporsi, dan komposisi yang seimbang. Dari penjelasan yang ada di depan tadi, anak-anak sudah paham semua? Sudah. Sebelumnya mau ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, baik, ini nanti kita langsung saja untuk pembahasan diskusinya. Ya, untuk pembahasan
diskusi, anak-anak silakan bisa dilihat untuk ke depan. Jadi mekanisme atau alurnya seperti apa. Jadi selain nanti diskusi, kalian juga harus siap-siap untuk menentukan dari tema yang akan kalian buat juga. Ya, seperti itu. Untuk yang pertama, mekanisme diskusi yang sama adalah peserta didik nanti kalian membuat kelompok dengan jumlah tiap kelompoknya ada 4 anak. Ya, 4 anak. Tentu saja ini saya bagi untuk kelompoknya. Untuk di sini kelompok 1, kelompok Fadila dan ke belakang Mbak Maulida, Mbak Yesi, Mbak Yohana, kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3-nya Mbak Asa, Mbak Azizah, satu kelompok ini 4 ya. Kemudian yang belakang Mbak Isna, Mbak Hansa, Mbak Salsabila, Mbak Najwa. Ada 4 anak yang belakang ya, nanti kelompok 4. Sudah ya, paham ya? Kelompoknya seperti itu. Terus kemudian berikutnya lagi kalian nanti mendiskusikan dengan sesama anggota kelompok tentang soal-soal yang terdapat pada LKPD. Nah, kalian akan saya bagi untuk LKPD-nya. Jadi LKPD-nya itu ada 3 seperti ini. Nah, setiap satu anak semuanya mengerjakan 1 lembar dan nanti silakan bisa dikumpulkan untuk hasil LKPD-nya. Saya minta tolong untuk Mbak Fadila dibagikan ke teman-temannya. Mbak Yohana juga saya minta tolong untuk diberikan ke teman-temannya. Kemudian Mbak Anissa, saya minta dibagikan ke teman-temannya. Semua mendapatkan 1 lembar. Sudah dapat semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan simak lagi ke depan ya untuk diskusinya berikutnya, untuk mekanisme diskusi. Kemudian nanti kalian tadi menentukan tema, topik, proyek yang akan dibuat pada setiap kelompok dengan memilih salah satu tema yang akan dibuat. Nah, kalian nanti di lab komputer ya untuk mencari sumber inspirasinya. Nanti silakan kalian bekerjasama dengan kelompoknya menentukan tema apa saja yang nanti akan kalian inginkan. Okay. Kemudian berikutnya yang keempat adalah peserta didik mencari sumber ide atau gagasan atau tema berupa modul, belajar cetak, buku paket, dan sumber yang lain yang relevan untuk mendapatkan inspirasi dalam berkarya. Oke, ini langsung saja saya bagikan untuk bahan ajar yang akan kalian sebagai panduan untuk kalian mencari inspirasinya ya. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kemudian untuk berikutnya lagi yang kelima, kalian nanti mengerjakan LKPD-nya selama 50 menit ya, selama 50 menit. Kemudian berikutnya kalian mengumpulkan hasil sketsa gambar pola ragam hias pada bahan telanan kayu. Nah, kemudian yang terakhir nanti kalian mempresentasikan hasil karya sketsa gambar ragam hias pada bahan telanan kayu di depan kelas. Oke, jadi nanti kalian setelah ini ke lab komputer 3 mencari sumber inspirasinya, kemudian mengerjakan LKPD-nya, kemudian setelah itu kembali ke kelas untuk menggambar ragam hias pada bahan telanan kayu. Untuk kali ini kalian hanya diharapkan bisa membuat sketsanya dulu. Sudah dimengerti semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan anak-anak untuk bersiap-siap ke lab komputer. Ya, silakan untuk berkemas-kemas dan menyiapkan alat dan bahannya. Ya. Ya, silakan anak-anak untuk menempatkan diri
sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak untuk kali ini silahkan berdiskusi dengan satu kelompoknya untuk menentukan gambar apa yang nanti akan kalian buat, dan kemudian untuk LKPD yang sudah kalian terima, silakan anak-anak bisa untuk menuliskan dan menjawab dari pertanyaan yang ada di LKPD. Oh ya, silakan Mbak Asa. Kelompok saya ingin membuat topeng. Nah, apakah topeng itu termasuk kelompok jenis figuratif? Oh ya, jadi silakan untuk kelompok kalian jika menginginkan untuk membuat topeng, topeng juga bisa dimasukkan ke dalam jenis kelompok figuratif. Enaknya bikin objek apa? Burung bagus kali ya, fauna. Bagus? Mau burung apa? Burung yang bagus banget sih. Indah yang di Kalimantan? Iya. Bagus. Boleh. Kita mau buat apa topengnya? Gimana kalau topeng Jawa? Kita kan sering lihat pertunjukan Jawa-Jawa gitu. Oh, ini ya? Ya, gitu. Ini bagus ya? Bagus. Objek yang mau kita buat apa? Kalau seragam bias dari Jepara gimana? Kita cari dulu ya. Komposisi yang mau kita buat nanti kayak gimana? Kalau diagonal aja gimana? Kayak ini. Boleh, bagus juga. Untuk diskusinya apakah sudah selesai? Sudah. Untuk kelompok 1? Sudah. Untuk kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kalau sudah semuanya, silakan untuk anak-anak di sini menuju ke kelas lagi. Kalian silakan nanti di sini mempresentasikan dari hasil diskusinya. Silakan untuk segera menuju ke kelas. Sebelum kita praktek, maka silakan anak-anak bisa untuk melihat ke depan dulu bagaimana proses untuk cara kalian menggambarnya. Setelah kalian melihat tayangan yang sudah ada di depan tentang video tutorial cara membuat atau menggambar ragam hias pada bahan tenun kayu, kalian saya yakin sudah bisa untuk memahaminya, dan silakan untuk anak-anak mulai saat ini silakan untuk mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi. Mejanya didekatkan, kemudian satu dengan yang lain saling membantu temannya untuk menggambar yang ada pada celananya. Yuk silakan untuk kursi dan mejanya bisa didekatkan.
selesai semuanya? Nah, oke, kalau sudah selesai dalam membuat sketsa pada bahan tanam kayu, anak-anak silakan untuk bisa mempresentasikan ke depan kelas ya. Untuk anak-anak ini yang siap, yang akan maju, kelompok siapa dulu? Oh ya, kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 bisa masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Fadila Zahra, Yaisi Azhara, Yohana Rasmala, dan Moida Zahra. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami mengenai ragam hias yang dengan tema yang kami pilih yaitu fauna. Saya akan membacakan lembar kerja peserta didik 1. Di sini terdapat gambar jenis pola ragam hiasnya beraturan. Dari hasil analisis, susunan polanya merupakan pengulangan dari bentuk sebelumnya dengan ukuran yang sama. Dan yang kedua ada gambar dengan jenis pola ragam hiasnya asimetris. Hasil analisis kami itu komposisi yang tidak berimbang, namun masih terlihat proporsi, komposisi dan kesatuan yang harmoni. Di gambar yang ketiga, jenis pola ragam hiasnya yaitu bertepi. Bentuknya berupa pengulangan dari bentuk sebelumnya dan digunakan untuk bagian tepi dan bagian tertentu. Dan gambar yang keempat yaitu jenis pola ragam hias yang bersudut, yaitu pola menyudut membentuk segitiga. Dan yang terakhir ada jenis pola ragam hias simetris dengan hasil analisis mempunyai keseimbangan dan bentuk yang sama dalam suatu susunannya. Saya akan membacakan lembar kerja peserta didik 2, perancangan, konsep, ide, atau tema karya pada ragam hias tahunan kayu. Ada perancangan, tema yang kami pilih bertema fauna, bentuk-bentuk yang distilir, pohon dan gunung enggang, pola ragam hias asimetris. Alat yang dibutuhkan adalah spidol, pensil 8B, bahan yang dibutuhkan kayu atau talenan, teknik yang digunakan, teknik menggambar, finishingnya vernis, penyajian karya dengan cara difigurkan. Dan ada langkah-langkah menggambar ragam hias pada bahan kayu, yaitu menyiapkan alat dan bahan melukis, menyiapkan bahan kayu, dan membuat rancangan gambar pada kertas, memindahkan rancangan gambar pada permukaan bahan kayu, menelap lensa, dan yang terakhir memberi lapisan vernis atau cat transparan. Saya akan menyampaikan hasil lembar kerja peserta didik 3. Menggambar ragam hias pada bahan kayu. Jenis-jenis pola ragam hias ada simetris, asimetris, garis tepi, menyudut, beraturan, dan tidak beraturan. Alat yang digunakan dalam menggambar ragam hias pada bahan kayu antara lain pensil, penghapus, spidol. Bahan menggambar ragam hias pada bahan kayu adalah talenan kayu. Prosedur berkarya: menyiapkan alat dan bahan, menentukan tema, membuat sketsa, menukarkan sketsa, dan finishing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih anak-anak yang hari ini telah melakukan presentasi dengan baik dan dengan lancar tentang hasil diskusinya kalian dan presentasi kalian. Semua kelompok sangat bagus, ya sangat bagus. Kemudian hasilnya juga sudah benar semua, dan hasil gambar atau hasil karyanya juga bagus-bagus. Ya, dari kelompok 1 tadi membuat flora, juga gambarnya sudah bagus. Kelompok 2 membuat ragam hias fauna dari gunung enggang, itu juga bagus. Kemudian hasil dari kelompok 3 membuat gambar figuratif berupa topeng Jawa ya tadi ya. Ya, topeng Jawa bagus sekali. Kemudian yang terakhir dari kelompok 4 tadi membuat gambar geometris berupa motif batik, ya, motif parang. Hal-hal menarik apa yang dapat kita ambil manfaatnya pada pertemuan hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Ada yang menarik? Oh ya, silakan Mbak
Aninda. Hal menarik yang telah kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kita bisa mengetahui berbagai jenis pola atau komposisi yang baik dalam mendesain ragam hias. Kedua, kita lebih tahu langkah-langkah yang benar dalam mendesain ragam hias. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Aninda. Saya sampaikan ke anak-anak semuanya. Jadi untuk besok bahan persiapan di pertemuan mendatang, anak-anak silakan menyiapkan pewarnaan. Misalkan nanti mau pewarnanya pakai cat akrilik boleh, kemudian pakai cat poster juga boleh, mau pakai pensil warna juga boleh, pakai spidol boleh, ya atau pakai pulpen warna juga silakan. Jadi silakan kalian menggunakan media yang kalian kuasai atau media yang kamu sukai. Silakan anak-anak kita bersama-sama untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran kali ini. Saya minta salah satu mungkin ada yang mau menyampaikan hasil kesimpulannya. Siapa? Oh iya, silakan Mbak Nada. Kesimpulannya, pola ragam hias adalah hasil susunan dari aturan tertentu dalam bentuk dan komposisi tertentu. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Ya, terima kasih atas kesimpulannya yang diberikan oleh Bapak ya. Silakan berikan tepuk tangan yang berat untuk Bapak ya. Jadi yang diberikan berkaitan dengan pengertiannya. Sekarang saya ingin ada salah satu lagi yang memberikan kesimpulan, ada materi yang belum tersampaikan. Ada yang mau menyampaikan? Siapa? Saya, Pak. Jadi ada jenis-jenis pola atau komposisi ragam hias. Yang pertama itu ada pola ragam hias simetris, yang kedua ada pola ragam hias asimetris, yang ketiga pola ragam hias tepi, yang keempat pola ragam hias penyudut, yang kelima ada pola ragam hias beraturan. Ya, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk Rian yang Sekarang untuk saatnya sebelum kita akhiri, saya minta tolong semuanya bisa mengemasi atau bisa mengembalikan lagi mejanya, ditata dengan rapi. Ya, silakan dikembalikan seperti semula. Terima kasih anak-anak sudah menata kursi dan mejanya dengan baik dan sudah rapi semuanya. Ya, baik anak-anak, silakan hasil LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Ya, LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak selama pembelajaran kali ini. Semoga untuk kedepannya anak-anak lebih dapat memahami kembali materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Dan nanti semoga mendapatkan keberkahan untuk kita semuanya. Nah, kemudian untuk yang terakhir kalinya, jika ada tutur kata yang saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.